dari kelompok Bela Negara akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Gabriela Ivana Mabela Santosa dengan NPM 220908083. Nama saya Nurganya Khairnisa dengan NPM 220908085. Dan aku Miracle Shalomita Urbinas dengan NPM 220908122. Aku Rosa Angelina Sugianta dengan NPM 220908123. Selamat menyaksikan! Bela negara merupakan suatu bentuk kecintaan terhadap negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, bela negara adalah hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara, seperti yang termuat dalam aturan dan dasar hukum. Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Penyelenggaraan ini pun melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Salah satu contoh kasus bela negara ini ialah maraknya kenakalan remaja merupakan indikasi melemahnya rasa bela negara di kalangan generasi muda. Dikutip dari kompas.com. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran bela negara semakin menurun dan memudar dikarenakan masuknya budaya asing ke Indonesia. Banyaknya penyimpangan nilai Pancasila dan norma yang dilakukan generasi muda. Dan banyaknya generasi muda yang masih acuh terhadap permasalahan yang ada di negaranya. Pemuda atau generasi muda merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertahanan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan bela negara terhadap pemuda, diharapkan para pemuda memiliki kemampuan dasar bela negara dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan bela negara yang diterapkan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di lingkungan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, diharapkan generasi muda dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memegang kuat sikap bela negaranya guna mempertahankan negara dari ancaman militer maupun non-militer. Sebagai generasi muda, kami memiliki tanggung jawab agar negara Republik Indonesia merdeka ini tetap utuh dan bersatu dalam wujud NKRI sebagai harga mati. Hal ini sering menjadi semangat untuk tetap cinta NKRI dan negara Indonesia merdeka. Nah, jadi berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kenapa remaja melakukan kenakalan-kenakalan. Yang pertama ada faktor internal. Di dalam faktor internal ini terdapat krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Krisis identitas adalah perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Integrasi pertama, terbentuknya perasaan konsisten dalam kehidupannya. Integrasi kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Nah, yang berikutnya ada faktor kepribadian. Masa remaja dikatakan sebagai masa di mana seorang sedang mencari jati diri. Pada periode ini, seseorang akan meninggalkan masa kanak-kanak untuk menuju suatu kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai krisis identitas karena belum adanya pegangan. Kepribadian yang tidak dapat dibentuk dengan baik akan mengarahkan remaja pada kenakalan atau perilaku menyimpang.
Yang berikutnya ada faktor status dan peranan dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada faktor status dan peranan dalam masyarakat. Tindakan menyimpang terhadap hukum yang pernah dilakukan seorang anak mendorong kembali untuk berbuat penyimpangan tersebut. Seseorang yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum, seringkali saat kembali ke masyarakat akan mendapat status ex atau mantan atau bekas. Sayangnya, status tersebut sulit dihapuskan. Akibatnya, orang tersebut akan kembali berbuat penyimpangan karena merasa ditolak atau diasingkan. Yang kedua ini ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terdapat kondisi lingkungan keluarga. Kondisi orang tua di lingkungan keluarga dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Misalnya, orang tua terlalu sibuk terhadap pekerjaan hingga menjadi kurang perhatian kepada anaknya. Kesibukan mereka mengakibatkan kurangnya proses dialogis dan komunikasi efektif antara orang tua serta anak. Penyebab kenakalan remaja dari anak keluarga orang kaya bukan terletak pada materi, tetapi lebih pada kurangnya kasih sayang dan perhatian. Sementara di keluarga yang kurang mampu, penyebab kenakalan remaja ialah karena sibuk mencari nafkah orang tuanya, tidak mampu rekreasi, dan kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat. Nah, yang berikutnya ada kontak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik. Jika sistem pengawasan lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku remaja kurang baik dan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma, misalnya menoleransi tindakan yang mudah-mudi dilakukan saat penyimpangan terjadi, seperti mabuk-mabukan yang dianggap hal wajar dan tindakan perkelahian antara anak, dan juga sikap kurang tegas dalam menangani tindakan penyimpangan ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas tindak penyimpangan di kalangan anak muda. Yang terakhir ada kondisi geografis. Kondisi geografis yang tidak subur, kering, tandus, dapat menjadi penyebab mengapa kenakalan remaja terjadi. Tindakan kenakalan remaja akibat kondisi ini, misalnya pencurian, mengganggu keamanan untuk mendapat apa yang diinginkan, dan merusak rumah atau fasilitas umum. Nah, kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia itu merupakan perilaku menyimpang oleh remaja di Indonesia ini. Dampak negatif dari perilaku menyimpang tersebut bagi diri sendiri yaitu 1. Prestasi yang bisa menurun. Kalau kita nggak mementingkan kemajuan negara kita, prestasi kita juga tidak diperhatikan dan juga bisa menurun. Yang kedua, hilang rasa tanggung jawab atas diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Ketiga, menurunnya nilai sopan santun yang dimiliki dan juga dijauhi oleh lingkungan sosial. Kenakalan remaja merupakan masalah yang mendalam, yang tidak hanya berdampak pada korban dari kenakalannya, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Kenakalan remaja tidak dapat memprediksi akibat dari kejahatan mereka sendiri, tetapi mereka sangat terpengaruhi oleh kejahatan ini. Sebagian besar kejahatan ini menciptakan ketidakstabilan dan rasa tidak aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, keluarga harus menghadapi kebutuhan remaja bermasalah dan menaikkan biaya pengacara. Keluarga juga memiliki kewajiban etik terhadap korban kenakalan. Keluarga diminta untuk menghadiri sesi konseling untuk tunggakan. Negara membutuhkan kekuatan pendukung yang utama yaitu rakyat. Jika rakyat tidak memiliki rasa bela negara, lantas bagaimana negara ini akan maju dan damai? Dengan tidak adanya rasa bela negara, akan ada banyak kekacauan yang muncul. Sebagai faktor penting dan penggerak tentunya rakyat harus memiliki kesadaran penuh terhadap kondisi negaranya. Karakter penting yang harus ditumbuhkan yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, memiliki kecintaan terhadap bangsa negara, memiliki keyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara, seperti yang dikatakan oleh Kristiono N. dan Wiratomo GH pada tahun 2017 dan Matondang 2018. Dalam penanaman karakter ini, bela negara generasi muda menjadi sasaran utama. Generasi muda merupakan agent of change dan agent of control untuk dapat merubah tatanan baru negaranya.
Dalam penanaman ini, generasi muda mendapatkan pendidikan karakter melalui dunia pendidikan formal yang diatur sedemikian rupa, terintegrasi melalui mata pelajaran baik di lingkup teman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kita sudah membahas tentang kenakalan remaja dan juga bela negara. Lalu, apa kaitan kedua hal tersebut? Kaitan kenakalan remaja dengan wujud bela negara adalah remaja bukan hanya generasi muda, tetapi juga generasi penerus bangsa. Dalam wujud bela negara, non-militer sangat perlu diperhatikan karena kehancuran dari dalam negara adalah sesuatu yang patut diwaspadai. Sehingga karakter dan moral baik sangat penting untuk dibangun dalam diri setiap generasi muda. Hal tersebut menjadi wujud bela negara karena mempersiapkan pemimpin masa depan dengan berkarakter tentu saja akan berdampak sangat baik untuk masa depan pribadi muda tersebut juga masa depan negara. Maka kesatuan NKRI akan tetap terjaga. Nah, apa sih kaitan konsep diri kita dengan kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia yang dikenal menyimpang bagi keutuhan negara? Jika semakin tinggi konsep diri yang dimiliki oleh para remaja, maka akan semakin rendah tingkat kenakalan remaja. Dan sebaliknya, semakin rendah konsep diri remaja, maka akan semakin tinggi kenakalan remaja yang dapat terjadi. Tentunya sudah seharusnya untuk kita para remaja sebagai generasi penerus bangsa membekali konsep diri kita dengan baik dari diri sendiri agar terhindar dari terjadinya kenakalan remaja yang dapat merugikan citra dan keutuhan negara. Karena pada dasarnya seseorang, terkhusus para remaja yang tidak mempedulikan konsep dirinya akan dengan mudah jatuh dalam kenakalan remaja yang sama sekali tidak memikirkan keutuhan negara. Nah, apa sih dampak kenakalan remaja itu tidak memikirkan negara? Nah, dampaknya itu ada lunturnya budaya sopan santun dan citra generasi muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dan juga terjadinya kesenjangan sosial yang dapat berakibat fatal terhadap keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, bisa dapat disimpulkan dari pembahasan kita hari ini ialah sebagai generasi muda, kita harus menjadi tulang punggung pertahanan bangsa Indonesia dengan cara menanamkan sikap-sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab agar negara Republik Indonesia ini bisa tetap utuh dan bersatu dalam wujud NKRI. Salah satu pemicu generasi muda lemah akan rasa bela negara yaitu salah satunya karena maraknya kenakalan remaja di Indonesia. Penyebab dari kenakalan remaja ini berasal dari berbagai macam faktor, seperti faktor internal maupun eksternal. Maka, pentingnya pendidikan bela negara terhadap generasi muda saat ini agar selalu dapat memiliki rasa cinta terhadap tanah air bangsa Indonesia.